Silakan duduk kembali. Sebelah kiri kanan apakah ada sampah? Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Oke? Untuk pelajaran hari ini marilah kita, untuk yang laki-laki siapa yang mau memimpin doa? Coba Sakio. Baiklah, teman-temanku, kita mulai pelajaran. Baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan berkah. Nah, untuk itu marilah kita lanjutkan. Coba siapa yang tahu pelajaran minggu lalu apa? Judul pelajaran minggu lalu? Saya, Pak. Ya, coba. Tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali. Tapi ingat, nanti belajar di rumah. Ya, untuk itu marilah kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Coba lihat ke depan, Nak. Coba, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba baca. Ya, baca. Satu, peserta didik dapat memahami fungsi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang 1945 dalam sistem hukum nasional. Tiga, peserta didik dapat membuat contoh peraturan yang ada di sekolah yang diatur melalui tata tertib. Ya, bagus. Tepuk tangan, Nak. Nah, hari ini kita belajar tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa itu fungsi dari undang-undang? Saya, Pak. Ya, coba skill. Nak skill. Fungsi dari undang-undang. Tangan kita skill. Nah, untuk selanjutnya Dina, sudah Pak tayangan. Nah, coba benar nggak jawab skill tadi? Ya, bagus. Berarti skill sudah mempelajari Pak yang suruh minggu yang lalu. Nah, itu berarti nyambung. Jadi fungsi dari Undang-Undang 45 itu adalah sebagai alat kontrol. Maksudnya undang-undang itu bisa mengontrol undang-undang yang dibawanya apa sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau tidak sesuai, maka undang-undang menjadi batal atau akan disuruh buat baru lagi. Nah, sebagai pengatur. Nah, sebagai pengatur itu undang-undang itu bisa mengatur atau membagi kekuasaan negara tentang melaksanakan pemerintahan negara. Nah, untuk itu anak-anak harus tahu apa itu undang-undang itu mengatur. Itu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, ini adalah bisa jawab apa yang dimaksud dengan peraturan. Ya, coba Pipi, Nak Pipi. Peraturan ialah suatu perintah atau larangan yang harus dipatuhi. Jika tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Pipi. Nah, jadi yaitu Sakia, Tarisa, Grepina, Frenze, dan Pridita. Untuk kelompok 2, Aurel, Tri Amelia Oka, Dipa Karyuni, Nadia Destriani, Sahratun. Nah, untuk kelompok 3, Julian Apriansa, Muhammad Iqbal, Sakiro Amalian. Yang keempat, Merdiansa. Nah, untuk kelompok 4, Pipi, Aurel, Peren, Quinsa, dan Alea. Nah, untuk itu bentuklah, jangan sampai ada kursinya bergeser atau bersuara. Tolong bentuklah kelompoknya masing-masing sesuai yang Pak sebutkan tadi. Silakan untuk membuat kelompok masing-masing. 1. Lukas
tugas kelompok 1, mana kelompok 1 yang angkat tangan? Nah, kelompok 1 tugasnya buat tata tertib yang ada di sekolah kita secara umum. Nah, yang kedua, kelompok 2 buat tata tertib yang ada di perpustakaan. Pernah ke perpustakaan dulu? Nah, alhamdulillah pasti bisa membuatnya. Yang ketiga adalah kelompok 3, mana kelompok 3 angkat tangan. Nah, jadi tata tertib yang ada di UKS. Pernah ke UKS belum? Pernah. Nah, pernah. Yang keempat, kelompok 4 mengenai tata tertib yang ada di kelas kita ini. Jadi buat masing-masing buat ini sebagai bahan proyek kita untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk itu Pak kasih waktu 15 menit. Nah, setelah itu coba keluar Pak. Boleh lihat di buku minggu yang lalu. Semangat. Tapi untuk menambah semangat kita, marilah kita tepuk semangat. Mulai. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Jawaban dulu. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Regina dan di sebelah saya selanjutnya Renzi, dan saya Zakia, dan saya Vanessa, dan saya Pinita. Baiklah, hasil tugas kami akan disampaikan Renzi, Naya, Larissa, dan Dita. Tata tertib di sekolah. Siswa 1. Setiap hari pelajaran dimulai pukul 7:15 WIB, kecuali hari Senin jam 7 WIB.
Sudah? Proklamasi. 6. Setiap siswa wajib berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang yaitu hari Senin, Rabu, sampai Rabu berpakaian seragam putih biru, hari Kamis berpakaian batik, hari Jumat berpakaian olahraga, hari Sabtu berpakaian pramuka. 7. Siswa tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan di sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 8. Siswa harus selalu berpakaian sopan dan rapi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 9. Setiap siswa wajib bersikap hormat kepada kepala sekolah, semua guru, serta penjaga sekolah lainnya. 10. Setiap siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan sekolah, seperti upacara bendera, senam, kesegaran jasmani, kepramukaan, praktik olahraga. Tata tertib bagi guru atau karyawan. 1. Setiap hari pelajaran dimulai pukul 7.15, kecuali Senin jam 7. 15 menit sebelum belajar dimulai, semua guru harus sudah ada di sekolah. 3. Guru karyawan yang berhalangan hadir wajib memberitahu baik lisan maupun tertulis kepada kepala sekolah. 4. Tata tertib berpakaian untuk guru atau karyawan. Hari Senin sampai Rabu berpakaian PSH Pemda Kabupaten Oki. Hari Kamis sampai Jumat berpakaian batik sesuai yang ditentukan oleh sekolah. Hari Sabtu berpakaian olahraga atau pramuka. Setiap guru atau karyawan wajib menjaga nama baik sekolah berkenan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik. Masih ada nak? Sudah melanjutkan. Sanksi. Sekolah dapat memberikan sanksi kepada warga, siswa, guru, karyawan yang melanggar tata tertib. Ini dengan alternatif sanksi sebagai berikut ini. 1. Peringatan lisan. 2. Peringatan tertulis. Ya, bagus. Nah, dari hasil presentasi dari kelompok 1, kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya, Nak, kepada kelompok 1. Ya, coba. Bagaimana proses pemberian sanksi tersebut? Nah, coba dijawab dari kelompok 1, bagaimana proses dari sanksi tersebut? Pertama, ditegur atau diberikan sanksi lisan sampai 3 kali. Setelah itu, jika masih melanggar maka akan diberikan lisan sanksi tertulis. Ya, bagus. Nah, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, coba ditutup hasil presentasi. Baiklah kawan-kawan, ini adalah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Bagus. Nah, kelompok 1 telah berhasil mempresentasikan. Apakah kalian senang menerima pelajaran seperti ini? Senang. Nah, alhamdulillah. Adakah perubahan di diri kalian dalam mempelajari yang baru ini? Yang menggunakan YouTube, InFocus. Jadi kalian itu harus coba ada perubahan nggak dengan kalian? Apakah semakin cerdas? Apakah semakin bisa memahami masalah? Ada. Coba apa itu? Jadi, ya bagus. Untuk area. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, maka dengan Atur dan fungsi penentu. nah, jadi kesimpulannya belajar lagi di rumah agar bisa menjawab LKPD itu dengan baik. Nah, untuk itu Pak tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.